Hijriah. Kita akan segera berdiskusi dengan Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Sehat Pak Kiai, terima kasih nih sudah berkenan bergabung sama kami. Alhamdulillah sehat. Di Berita 1 Breaking News, Pak Kiai, Muhammadiyah kan udah menetapkan lebih dulu 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ini jatuh pada 28 Mei 2025. Apa pertimbangannya Pak Kiai? Jadi Muhammadiyah ini adalah, ini adalah bagian dari Ijtihad Muhammadiyah dalam melakukan perhitungan terhadap peredaran bulan, karena bulan ini adalah waktu untuk ibadah puasa dan haji. Kalau sholat itu mengikuti waktu peredaran matahari. Lah Muhammadiyah selama ini dikenal dengan pendekatan hisab hakiki wujudil hilal. Apa itu hisab hakiki wujudil hilal? Yaitu penghitungan astronomi, di mana ketika sudah terjadi istima antara bulan dan matahari, maka ketika terjadi istima dan ini posisinya adalah qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam, maka berarti besoknya itu sudah masuk dalam hitungan atau hilal atau bulan baru. Karena itu dalam posisi Idul Adha sekarang ini untuk 1 Zulhijjahnya itu dilakukan berdasarkan hitungan hisab hakiki wujudil hilal, maka seluruh wilayah Indonesia itu sudah hilal sudah wujud, karena berdasarkan hitungan bulan ini sudah berada 1, sekian. Di sana disebutkan 1,59. Jadi tadi Pak di sebelumnya di TV ini menyampaikan, dari salah satu wakil ketua MUI menyampaikan Pulau Jawa dan kawasan timur sekitar 1 derajat lah. Kemudian kemungkinan di Aceh itu adalah lebih tinggi, sehingga kalau melakukan pendekatan dengan imkanur ru'yah atau visibilitas bulan, maka kemungkinan yang terlihat adalah di kawasan Aceh. Tetapi Muhammadiyah dalam konteks ini tidak pada terlihat atau tidak terlihat, tetapi pendekatannya adalah apakah hilal ini sudah wujud atau belum. Berdasarkan perhitungan astronomi dari Majelis Tarjih atau pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan tersebut di beberapa waktu yang lalu, maka hitungan untuk 1 Zulhijjah itu adalah pada malam hari ini itu sudah masuk dalam konteks hitungan, sehingga besok itu sudah mulai tanggal 1 Zulhijjah, yang itu berarti nanti Yaumul Arafah itu jatuh pada hari Kamis tanggal 5 Juni dan hari raya Idul Adha-nya jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Begitu Mas Agung. Pak Kiai, mohon dikoreksi jika ini keliru pemahaman kami begitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ditanya bagaimana perbedaan metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan metode ruqyat yang dipakai oleh pemerintah itu, jadi kalau Muhammadiyah melakukannya berdasarkan hitung-hitungan begitu ya, perhitungan hilalnya, wujudnya begitu, sedangkan yang dilakukan oleh metode ruqyat yang dipakai pemerintah itu berdasarkan pengamatan terlihat atau tidak begitu. Pemerintah sesungguhnya dan juga ormas-ormas lain itu juga menggunakan hisab, tetapi itu bukan menjadi patokan utamanya, tetapi ada ketentuan, yaitu apakah hitungan ini sudah 3 derajat atau belum. Ketika sudah 3 derajat, maka berarti imkanur ru'yah atau bulan dapat dilihat dan kemudian terlihat, maka itulah yang dijadikan patokan. Tetapi Muhammadiyah menyatakan bahwa ketika sudah wujudul hilal itu bukan berarti bulan tidak terlihat. Memang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi bisa dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Al-Quran surat Yunus itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kaitan dengan peredaran matahari dan bulan, yaitu untuk apa? Lita'lamu adadas sini nawal hisab, agar kamu mengetahui hitungan bilangan bulan. Ketika sudah terlihat, sudah wujud, dalam hal ini adalah karena posisinya sudah di atas ufuk dan istimanya adalah sebelum ghurubi syamsi, maka besok itu sudah dalam pandangan Muhammadiyah hilal sudah wujud dan sudah masuk dalam hitungan bulan.
Sementara bagi orang yang lembaga yang melakukan pendekatan imkanur ru'yah dan visibilitas bulan itu, maka memastikan bahwa 3 derajat itulah yang kemudian disepakati dapat terlihat dengan elongasi 6,4 derajat itu. Lah, ulama Mabin melihat dalam konteks itu. Disinilah letak perbedaan pandangan dan istihad dari Muhammadiyah dengan ormas yang lain. Kalau ormas yang lain melakukan juga hisab, tetapi harus dilakukan yang disebut tadi imkanur ru'yah tadi, melihat bulan tadi. Bagi Muhammadiyah, maka ketika sudah masuk, maka itu berarti sudah masuk dalam hitungan hilal baru yang berarti awal bulan telah dimulai. Lah, saya kira apa yang tadi sebelum ini disebutkan dengan kalender Hijriah global tunggal, itulah yang bagian dari istihad Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga keagamaan di berbagai negara termasuk di Turki dalam hal ini. Itu adalah rintisan supaya ada titik temu, ada kesatuan kalender sebagaimana kalender Masehi atau Miladiyah. Begitu Mas Agung. Oke. Kemudian bagaimana Muhammadiyah menyikapi kemungkinan perbedaan hari Idul Adha dengan pemerintah atau Arab Saudi? Terkait dengan perbedaan, kita sudah sangat dewasa. Umat beragama, umat Islam di Indonesia ini sudah sangat dewasa menghadapi tentang perbedaan, karena ini bukan yang pertama atau bukan baru, tetapi ini sudah berlangsung tidak hanya dasawarsa tapi sudah berabad-abad yang lalu. Bedanya sekarang karena disiarkan dan seterusnya sehingga sepertinya baru, padahal ini sudah lama. Begitu juga pendekatan ini juga sudah dilakukan oleh alaim al-madhab, juga melakukan ada pendekatan semacam ini. Makanya di dalam kitabnya Al-Ghazali misalkan sangat jelas sekali bagaimana tentang hisab, kemudian bagaimana tentang ru'yatul hilal dan lain-lainnya, yang semua itu adalah bagian dari literasi keilmuan keagamaan yang saya kira ini menjadi penting sebagai tonggak dan batas toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi melalui forum yang indah pada malam hari ini di Berita 1 TV ini, saya kira masyarakat kita sudah dewasa dalam menyikapi perbedaan. Kalau ada yang hari misalkan nanti itu Muhammadiyah tanggal 6, kemudian nanti pemerintah menetapkan misalkan kok berbeda, saya kira itu adalah masing-masing saling menghormati dan tidak perlu ada saling, wah ini yang paling benar, itu yang tidak. Bagi Muhammadiyah menyatakan inilah pendapat istihad Muhammadiyah yang diyakini kebenarannya, tapi tanpa menafikan istihad yang lain. Begitu juga sebaliknya, dan disinilah keindahan daripada perbedaan yang ada di Indonesia. Karena kebenaran juga sifatnya plural begitu ya, bisa jadi ini benar, yang ini juga benar begitu ya, Pak Kiai? Ya, karena begini, di dalam konsep istihad itu kan ada kaidah yang masyhur. Kalau beristihad itu benar maka dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1, gitu loh. Jadi dua-duanya mendapatkan apresiasi di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah batas kemampuan manusia dalam memahami teks ayat dan isyarat ayat kauniyah yang peredaran daripada bulan yang hari ini sudah dilakukan perhitungannya dan malam ini dilakukan ru'yanya. Oke, tetapi apakah Muhammadiyah memandang penting untuk menyelaraskan waktu hari Arafah di Indonesia dengan pelaksanaan wukuf di Arafah? Ya, terkait dengan puasa Arafah, kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi, itu tidak terikat kepada tempat, tapi terikat pada waktu. Mengapa demikian? Jika puasa Arafah itu terikat kepada tempat, dalam hal ini adalah tempat wukufnya orang berhaji atau wukuf di Arafah, maka itu sama dengan tidak melihat bagaimana Nabi SAW memulai puasa Arafah itu pada tahun kedua Hijriah. Sementara syariat haji itu baru turun perintahnya adalah pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti Nabi melakukannya itu mulai tahun kedua Hijriah, itulah mulai puasa Arafah. Sementara belum ada orang wukuf di Arafah, karena syariat terkait dengan wukuf di Arafah atau haji, Nabi SAW melaksanakannya baru pada tahun ke-10 Hijriah. Karena itulah hadis-hadis itu menjelaskan puasa Arafah ya pada hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Apakah pernah kalau begitu Pak Kiai ada upaya dari Muhammadiyah
begitu untuk menjembatani perbedaan penetapan ini agar umat tetap merasa tenang dan bersatu, meskipun tadi ya Pak Kiai juga menyebut bahwa kita ini Indonesia sudah dewasa begitu dalam menyikapi perbedaan, karena ini bukan hal yang baru sebetulnya kan gitu. Ya, tentu Muhammadiyah terus mendorong dan juga mengajak bagaimana ada titik temu, makanya kalender Hijriah, kalender Hijriah global tunggal itu adalah bagian dari ikhtiar itu. Sehingga nanti akan ada satu matla. Satu mata itu adalah kesepakatan di mana terbit atau munculnya bulan itu, maka itulah yang kemudian menjadi kesepakatan. Makanya karena di kalangan para ulama itu juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan misalkan ketika malamnya, jadi ada kesatuan Wihdatul Lail, kesatuan malam. Jadi di mana yang dilalui oleh bulan dalam satu malam, misalkan ada di Makkah atau Maroko, kemudian sampai ujung timur Indonesia misalkan, atau bahkan ke Australia itu masih dalam satu malam. Jadi ketika misalkan bagian barat sana itu belum, bagian timur belum subuh, kemudian bagian barat sana sudah melewati maghrib, maka itu hitungan dalam satu malam.